Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Renaldi dari mahasiswa program studi agama Islam. Saya akan mereview Sirah Nabawiyah yang telah dijelaskan oleh Abdul Qais Abi Hazim tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, ada politik. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia, yang ketiga yaitu dinasti Himyar. Kekaisaran Nasrani Bizantin dan Kekaisaran Persia ini memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Dalam catatan Ripin, setidaknya ada 2 hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab pada masa itu, yaitu interaksi dunia Arab dengan 2 adik kuasa pada saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia, serta persaingan ketat Yahudi beragama sekte dalam agama Nasrani dan para pengikut Zoroaster. Lanjut, kedua ada sosial. Dari segi status sosial, suku Quraisy menempati hierarki tertinggi dari suku lainnya kecuali kaum Taqiq di Taif, karena mereka berada di bawah suku Quraisy. M.I.G. Burke mengatakan mereka ini menempatkan diri sebagai suku terkemuka dalam hierarki sosial bangsa Arab, yaitu suku Quraisy. Sementara suku-suku non-Quraisy seperti Hudail, Az, Banu Hanifah, Bakar bin Nu'ay, suku Aus, suku Kharaj memiliki status sosial yang rendah. Mereka ini termasuk suku-suku Arab non-aristokratis. Yang terakhir yaitu ada ekonomi. Bangsa Arab Hadari, yaitu bangsa Arab yang menetap, adalah bagian dari strata yang sangat kuat. Suku terkemuka dan terkuat dari kelompok masyarakat Hadari ini adalah suku Quraisy. Suku aristokrasi terkemuka ini sebagian besar tinggal di kota Mekah. Dari berbagai suku yang hidup pada masa Arab purbakala, maka kaum Quraisy memperoleh hak istimewa sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat. Mereka memiliki sumber prestis dan kekuasaan yang rapi. Mereka juga merupakan pelindung tempat suci, yakni Baitullah, Ka'bah, dan mereka juga kaum bangsawan beragama yang memperoleh prestis politik dan kekayaan. Di samping itu juga dalam dunia perdagangan internasional. Lalu di sini ada tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama itu perjudian, yang kedua minuman arak atau mabuk, yang ketiga nikah istibha, yang keempat mengubur anak perempuan, yang kelima membunuh anak apabila terjadi kemiskinan. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dari materi yang telah dibawakan oleh Abdul Qais Abi Hazim tentang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Selanjutnya saya akan mereview materi yang telah dibawakan oleh Adinda Yasmin tentang kehidupan beragama bangsa Arab. Yang pertama yaitu keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab pada masa itu masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama yang dibawa oleh ayahnya, yaitu agama Islam. Dan lalu di sini ada kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala pada masa jahiliyah. Di antara nama-nama berhala yang yaitu Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Dan di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama berdiam lama di hadapan berhala, yang kedua menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, yang ketiga melakukan takorub kepada berhala, yang keempat bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dari materi yang telah dibawakan oleh Adinda Yasmin. Selanjutnya saya akan mereview tentang sejarah Ka'bah dan posisinya yang telah dibawakan oleh Adinda kita. Sejarah pembangunan Ka'bah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 dijelaskan bahwa situs suci Ka'bah telah ada pada saat Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika masih bayi. Nabi Ibrahim yang datang dan kemudian menerima wahyu untuk mendirikan Ka'bah di kota tersebut. Ka'bah itu sendiri berarti tempat dengan penghormatan dan kedudukan yang tertinggi. Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim terletak tepat di tempat Ka'bah yang lama
didirikan oleh Nabi Adam yang mana sempat hancur tertimpa dengan banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Pada awalnya, Ka'bah ini merupakan bangunan tanpa atap. Tinggi Ka'bah tidak terlalu tinggi, hanya 4 tembok persegi dan dengan 2 pintu, dan ada batu hitam besar yang dinamakan dengan Hajar Aswad. Batu ini sangat istimewa karena batu ini diberikan oleh malaikat Jibril. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia berziarah ke Ka'bah. Maka dari sinilah mulai dinamakan dengan haji. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah di Mekah yang berada pada titik koordinat 21025 2117 LU dan 3904934.56. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya review dari 3 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih banyak kesalahan dalam menyampaikan review materi. Mungkin hanya ini saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.